Mendapatkan suami yang saleh tentu menjadi impian setiap perempuan, terutama saya pun menginginkan suami yang saleh. Alhamdulillah Allah kasih. Karena kenapa? Seorang suami itu akan menjadi penuntun kita dalam rumah tangga. Dia yang setiap hari kita lihat, setiap bangun tidur kita lihat lagi. Ya, ada beberapa sikap dan sifat yang akan kita terima dari dia. Kita harus belajar untuk beradaptasi. Bayangkan kalau kita mendapatkan suami yang akhlaknya misalnya tidak baik, ya kita harus menghadapi itu. Maka wajar jika kita mengharapkan suami yang saleh. Tapi perlu untuk kita ingat bahwasanya lelaki pun sama. Dia juga ingin mendapatkan wanita yang salihah. Maka salinglah memantaskan diri satu sama lain. Jangan hanya menginginkan yang saleh, tapi kita tidak memantaskan diri. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika kita menginginkan suami yang saleh, tujuannya apa? Apakah dengan maksud kita ingin menyelesaikan visi misi kita yang tidak bisa diselesaikan sebelum nikah, atau hanya sekedar pengen dibimbing setelah menikah? Ya, misal ada kasus orang mau hijrah nanti setelah nikah, nanti pas dibimbing suaminya deh. Padahal kan yang namanya kematian gak ada yang tahu ya. Bahkan sebelum nikah kita bisa wafat, Allah bisa panggil loh. Maka jangan sampai kita justru ya bersikap seolah sombong di hadapan Allah, soalnya kita tahu ya kita bisa mati setelah menikah nanti. Gak ada yang tahu. Jadi kalau pengen berubah ya berubahlah sebelum menikah, berubahlah sekarang. Kalau sekarang belum nikah, berubah sekarang. Kalau sekarang udah nikah, berubah sekarang. Terlepas juga dari kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya, kita juga adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita kelak. Kan aneh kalau kita sadar kita adalah madrasah pertama bagi anak kita kelak, kita adalah pendidik pertama untuk anak kita. Kenapa tidak mempersiapkan diri sejak sekarang? Kenapa menunggu dibini dulu baru dibina? Kenapa gak dibina dulu baru dibini? Gini. Jadi perempuan yang kritis, jangan mau yang instan saja. Nanti setelah nikah deh, tahu setelah nikah dapat suami yang bejat. Misal, maaf, kita nggak tahu. Nah gini teman-teman, nikah itu tidak persoalan romantis saja, baper saja, no. Pahami realita kehidupan rumah tangga. Ada banyak PR besar setelah menikah. Bukan persoalan kamu mau dibina saja, ya. Maka dari itu selesaikanlah PR kamu sekarang. Kalau bisa kamu selesaikan sebelum menikah, kenapa menunggu setelah menikah? Padahal perempuan bisa loh menuntut ilmu sebelum menikah. Mengapa menunggu setelah menikah dibimbing sama suami dulu? Biar selesai gitu? No guys, jangan terlalu berekspektasi tinggi tentang pernikahan. Tapi jangan juga berpikir negatif tentang pernikahan, karena pernikahan pun ada baik buruknya. Ada ujiannya juga. Jangan menjadi perempuan atau istri yang akan menyusahkan suami kelak, karena akan banyak PR setelah menikah nanti. Bukan cuma kita saja yang mau dibina. Jadi pertanyaannya, kamu mau selesaikan PR kamu sekarang atau nambah PR nanti setelah nikah? Ya semua itu pilihan kamu sih. Ya, hidup itu adalah pilihan. Kalau mau diselesaikan sekarang, selesaikan. Kalau mau selesaikan nanti, ya udah terserah. Yang penting kamu siap untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu yang sudah numpuk. Ingat bahwasanya setelah menikah kamu harus mengurus rumah tangga kamu harus mengurus suami dan anak kamu. Ada banyak sekali PR yang harus kamu selesaikan sebagai seorang istri. Jadi persiapkanlah diri dari sekarang. Ingat bahwasanya penyesalan selalu ada di belakang, kalau di depan pendaftaran.